Ini saran saya buat semua WNI yang ada di luar negeri yang Jadi katanya video itu untuk semua ya, saran. Kalian tahu nggak sih kenapa Indonesia itu anti kritik? Mau pemerintahnya, netizen, rakyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini ada salah satu orang nih yang selalu membuat kontennya itu memang berbeda banget nih. Ini ada di kontennya itu nyuruh TKI atau pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ini nyuruh pulang ke Indonesia. Pulang aja katanya. Emang mau ngasih kerjaan, emang mau ngasih uang, emang mau bisa nyukupin apa kebutuhan TKI atau pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ini. Ternyata guys, ada salah satu dari orang Indonesia itu bersuara dan mensetis ya videonya dia gitu. Seperti apa videonya? Ini dia guys. ini Ini saran dia guys. saya buat semua WNI yang ada di luar negeri yang Jadi Oke. katanya video itu untuk semua ya, Ya, sarannya itu untuk untuk semua, termasuk saya semua, lah ini. bukan untuk orang yang komentar itu. Ini berkaitan untuk semua yang tinggal di luar negeri. Otomatis Oke. aku itu terpanggil, Pak, terpanggil. Ya, ya. Apa bapaknya bisa ngasih kami uang yang cukup setiap bulan? Apa bapaknya bisa ngasih ongkos biaya ke keluarga kami? Nah, ini yang paling penting nih. Apa bapak bisa ngasih kami pekerjaan yang penghasilannya itu sama banyak dengan penghasilan kami di sini? Nah, barusan bapaknya bilang gak mudah ya untuk jadi gubernur, untuk menjaga warga-warga satu Indonesia. Makanya bapak juga jangan banyak ini. Gak mudah kan? Bapaknya sendiri tahu gak mudah. Makanya kami, ini ya Pak, sumbangan kami itu yang kerja di luar negeri itu lagi besar dari sumbangan bapak di duduk yang di negeri itu. Karena apa? Karena kami kerja di negeri orang lain menggunakan mata uang negeri itu, lalu dibawa balik ke negeri kita. Nah, kalau Bapak Devisa belajar lah itu. perekonomian, nah itu Bapak bisa ngerti lah apa yang pengen aku sampaikan gitu kan. Kalau Bapak bisa ngasih itu semua ke kami, hari ini juga kami pulang, Pak. Betul. Kami itu nggak ada yang suka berjauhan dengan keluarga, nggak ada yang suka kerja di luar negeri yang jauh dari kampungnya. Nggak ada, Pak. Ini kami terpaksa untuk mencari rezeki yang halal buat keluarga kami. Benar, Buat benar. ngasih makan ke keluarga kami. Benar. Setiap bulan ada mereka pakai, ada yang mereka pegang gitu. Enggak kayak Bapak. Lahir-lahir udah punya uang. Maunya apa itu langsung ada. Kami nggak gitu, Pak. Kami harus kerja keras. Kerja keras, Pak. Apa ini ya Kokori yang kalian komentar-komentar namanya itu di semua videoku? Iya sih, cuman bisa ngomong, nggak pakai fakta. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia itu kok ngomong kayak asal-asalan aja, nggak pakai ini, nggak mikir. Ya Oke. udah kalian maklum aja lah ya. Ya udah kalian maklumi aja ya. Iya guys. Jadi beberapa hari yang lalu itu Kokori itu membuat satu video kata di apa ya, di kata-katanya itu nyuruh pulang
TKI yang ada di luar negeri gitu. Pokoknya semua TKI, dia menyebutnya itu semua, bukan, dia kan membalas satu komentar. Patutnya kalau dia apa ya, ya memang mungkin dia niatnya udah untuk semuanya mungkin ya. Dan dibales tuh sama abang ini, dibales. Ini kebetulan abang ini kerjanya di Malaysia. Kalau gue lihat dari tulisannya itu kerjanya di Malaysia, tapi gue nggak tahu, gue nggak kenal dia juga gitu. Tapi iya bener juga sih. Ya kalau mau nyuruh pulang ya harus berani bertanggung jawab dong. Apa yang disuruhkan ya harus berani bertanggung jawab. Emang bisa Kokuri itu menyiapkan lapangan pekerjaan untuk kita yang ada di negeri orang ini gitu. Dan perlu dicatat, kita ini sebagai TKI, kita ini sebagai pekerja yang merantau ke luar negara, ke negara orang, contohnya di Malaysia ini, itu sama sekali tidak tersenarai lah cita-cita yang dari dahulu kita itu bercita-cita untuk merantau jauh dari keluarga itu enggak sama sekali, enggak pernah bercita-cita seperti itu gitu. Enggak ada satu orang pun bercita-cita untuk jauh dari keluarganya, enggak ada itu semuanya. Hanya kita ini apa ya, ya karena di Indonesia itu pekerjaan kurang. Kalaupun ada, banyak sebenarnya pekerjaan, tapi penghasilannya kurang, pemasukannya kita kurang. Sepertinya pemasukan dengan pengeluaran kita itu ketika kita duduk di Indonesia itu nggak seimbang. Pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa gitu, nggak cukup, nggak seimbang gitu antara pengeluaran dengan pemasukan. Paham kan sampai di sini gitu. Kalau pekerjaan sih banyak, mau ya yang namanya kerja apa aja, tapi kecil guys, kecil. Di tempatku itu, di kampungku itu ada beberapa pabrik atau perusahaan, atau kalau di sini kilang lah gitu ya. Ada beberapa gitu. Kalau nggak salah di tempatku itu ada sekitar 4 atau 3 perusahaan atau 3 kilang gitu. Tapi asal kalian tahu gajinya itu berapa? Satu hari itu 30.000. Sekarang gaji sekarang, gue nggak bercerita gaji dulu ya, gaji sekarang, karena kebetulan paman saya atau pakcik saya itu sekarang tuh kerja di sana gitu. Gajinya itu 30.000 satu hari. Bayangin 30.000 itu setara kalau di sini itu sekitar, kalau 10 ringgit itu 3 ringgit, berarti 9 ringgit, 10 ringgit lah gitu. 10 ringgit satu hari. Coba bayangin secara logika. Itu sampai sekarang. Mungkin kalian nggak percaya, di era 2024 masih ada gaji segitu. Ada guys, ada di tempatku tuh ada gaji seperti itu, masih ada sampai sekarang. Dan gaji untuk kerja di kebun gitu. Misalnya saya ada kebun, mau tanam padi, mau tanam pokok, saya petani gitu. Saya punya ladang gitu. Terus saya ambil pekerja untuk kerja di ladang saya. Itu saya kena bayar ke dia itu sekitar 30 sampai 40 ribu saja. Ya kurang lebih 10 ringgit sampai 12 ringgit seperti itulah. Coba bayangin satu hari. Bayangin dah. Gue nggak bisa bayangin. Ini di 2024 loh. 2024 ini. Gue nggak berbicara dulu. Ini gue berbicara di kampungku ya. Gue nggak tahu di kampung kalian seperti apa. Yang pasti kampungku adalah masih termasuk Indonesia loh ya. Perlu dicatat itu. Oke, kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kalian tau gak sih kenapa Indonesia itu anti kritik? Oh, pemerintahnya, netizen, rakyat dikasih kritik dikit tuh langsung ngomel. Karena ada sainsnya. Kalau kalian nonton video gue yang ini, itu namanya ancient brain kita. Emang manusia diciptakan untuk defensif. Kesannya kayak kritik itu semuanya untuk menjatuhkan. Padahal menurut Harvard Business Review, criticism is good for creativity. Kritik itu salah satu cara paling bagus untuk membantu kita to think deeper and refine ide kita. Albert Einstein, Jeff Bezos, mereka tuh praktekin ini. Kuncinya itu sebenarnya bukan di IQ, tapi EQ. Gimana cara manage emosional kita, milah mana yang menjatuhkan, mana yang membangun. Terus kritik itu jadi fondasi buat kita improve diri kita sendiri. Karena kalau lu udah ngerasa lu paling benar, lu gak bakal berkembang. Dan ini berlaku buat bisnis lo. Kalian gak bakal kembang kalau bisnis kalian gak bisa nerima kritik atau feedback dari customer. Kenapa feedback matters? Karena semua orang yang beli barang sekarang, 90% keputusan mereka itu dari review sama feedback orang lain. Bahkan di website ini, 80% itu dibangun dari review-review customernya. Ini nama platformnya Order Online. Mereka tuh sampai terjun ke lapangan, visit semua penjual-penjual seller-sellernya, tanya feedback langsung ke usernya. Dia ngebantu semua operasional,
operasional, dari display produk, order management, shipping, bahkan mereka sampai bela-belain bikin sister company buat jadi solusi untuk feedback dari customer. Jadi ya bisa lebih efisien buat jalanin bisnis. Gak cuma mikirin operasional, tapi gimana cara ngembangin bisnisnya. Tapi ya kalian harus punya mindset, jangan anti kritik. Jangan kayak orang ini gue ngerti pemerintah, bilang coba aja jadi presiden. Kesalahan berpikir itu menurut kalian gimana? Emang iya sih, emang iya gitu. Emang iya gitu. Giliran dikritik, entah pemerintahnya, entah orangnya itu sama. Kalau gua nih, ketika dikritik orang, ketika ada orang yang mencoba ngeritik gua coba kritikannya itu benar atau tidak. Kalau kritikannya itu membawa ke jalan buat aku tuh agar lebih baik, gua ikutin. Saran dan kritiknya gua ikutin, guys. Karena bagi gua, orang yang mengkritik dan memberikan saran kepada gua tuh adalah orang yang prihatin atau peduli dengan saya. Jadi saya harus ambil peduli juga dengan orang itu untuk memperbaiki diri saya. Itu bagi saya. Tapi kebanyakan orang-orang itu, apalagi di pemerintahan Indonesia itu, waduh, ketika dikritik, yang ngeritik yang salah. Yang ngeritik yang salah. Itulah kenapa orang-orang di sana itu pada takut untuk mengkritik pemerintahnya walaupun pemerintahnya salah. Las-las apa? Pemerintahnya seenaknya aja membuat aturan, membuat undang-undang. Kalau gue enggak, gue tetap pada prinsip gue, di mana yang salah ya pasti gue kritik, di mana yang kurang berpihak kepada masyarakat gue kritik, siapapun itu. Yang enggak benar ya pasti gue kritik. Karena bagi gue, ketika gue mengkritik dan memberikan saran, gue berharap ada orang juga yang mengkritik gue dan memberikan saran agar gue bisa lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.